Baik, selamat malam Ibu Mace. Selamat malam, Mama Cat. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Mama, luar biasa. Makin semangat, tapi sehat. Luar biasa. Kira-kira kita bertemu di sini, kira-kira Ibu Mace mau bercerita apa? Oh, iya. Baik, Mama. Terima kasih, Mama, yang sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah yang terjadi di saya punya lembaga, Mama, terlebih khusus. Ya, Begini, Mama. Di lembaga saya ini, awalnya saya baru dimutasikan ke situ, ke lembaga saya yang iya, baru ini. Di situ kami, guru ASN ada dua yang iya, honor, komite, dan dua yang masih magang, masih kuliah 7 tahun. Nah, terus saya juga di sini baru beberapa bulan saja, baru dari bulan Juli kemarin saya di sini. Nah, dalam seiring berjalannya waktu memang ada rekan guru satu saya ini sudah ASN, tapi beliau ini ketika dikasih tugas, ketika dikasih tanggung jawab, merasa bukan merasa sih, tidak melaksanakan tugas yang sepenuhnya, mengikuti iya, kegiatan setengah-setengah saja. iya, Jadi saya juga bingung pada awalnya, Mama, ini kenapa seperti ini. Tapi kalau soal rajin mengajar, dia rajin mengajar. Tapi ketika diberi tanggung jawab, diberi suatu kepercayaan untuk hingga suatu kegiatan atau mengikuti kegiatan di dinas kah, di mana kah begitu, kayak susah sekali dia untuk menerima itu. Itu masalah. oke Ibu. Eh, Kira-kira faktor yang menyebabkan Ibu tersebut melakukan tugasnya setengah-setengah, kenapa Ibu? Ya, faktornya itu kalau saya melihat, Mama, karena kan kemarin itu beliau juga baru dimutasikan kembali ke sekolah itu juga, Mama. Jadi kita berdua ini sama-sama yang dimutasikan. Dia awal memang dari situ. Terus kedua, dia dimutasikan ke SD. Setelah dari SD, Iya, dia dipulangkan kembali lagi ke TK. Nah, ketika dia iya, dipulangkan kembali ke TK itu, Mama, dulu kemarin dia ditempatkan di TK. Dari SD itu ke TK, dia PLT, Mama. Nah, dia oh, PLT, terus dia dikembalikan lagi ke sekolah yang awalnya dulu itu ketika dia ditempatkan di SD. Mereka pertama awalnya mutasi pindah ke SD. Lulus P3K iya, dikasih penempatan di SD. Nah, setelah penempatan iya. di SD, dikembalikan mereka ke TK dan dia mendapat kepercayaan menjadi PLT waktu itu. Nah, mungkin karena Oh iya, di kampung jauh tugasnya, dia kembali lagi minta lagi untuk kembali ke kota. Nah, ketika kembali ke kota iya. ditempatkan di sekolah yang sekarang ini, Mama, bersama-sama dengan saya, dia jadi guru biasa. Begitu. Oh, Kalau saya mau ngambil iya. kesimpulan, Mama, mungkin faktornya itu yang pertama. Terus yang kedua lagi, Hmm. dia alasan katanya kalau dia tidak tahan duduk, sakit, begitu, Mama. Sedangkan umur, kalau saya mau bilang umur itu masih sama dengan kita. Tapi kan kita sebagai ASN seharusnya kita lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan Iya. tugas juga. Ya itu dia masalah itu. Oh, Faktornya, faktornya kalau menurut saya seperti itu. oh, berarti di sini ada dua faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama karena dari awalnya beliau jadi pemimpin PLT terus kembali dari jadi guru bantu ya. Kedua karena faktor usia ya. Kira-kira dari kedua faktor yang memicu sikap ibu tersebut, kira-kira ada tidak strategi yang ibu Mace mau lakukan? Iya, ya, karena memang kalau soal strategi, memang saya sudah pernah mengadakan pendekatan kepada ibu guru ini. Saya sudah panggil dia, menanyakan kenapa setiap dikasih tugas ibu seperti ini.
Memang dia tidak secara terbuka untuk membuka kepada saya. Masalahnya seperti ini, Ibu. Iya, Ini faktor yang saya sebutkan tadi ini itu berdasarkan dari hasil pengamatan saya saja, Ibu. Begitu. Ini bukan iya, dari iya. hasil apa. Kalau dari dia sih, dia berpikir bahwa dia bilang, sudah jangan kasih saya lagi. Kalau saya tanya kenapa ibu kenapa ibu seperti ini ketika saya adakan pendekatan dengan dia, saya panggil dia, saya tanya masalahnya di mana, ibu maunya apa, begitu. Karena Iya, kan saya juga baru juga di situ, baru berapa bulan saja toh ibu toh. Jadi iya, iya. saya juga masih masih butuh waktu untuk mengenal karakter ini guru-guru masing-masing. Tetapi tetap saya panggil dia, saya rangkul dia, saya kasih dia kegiatan terus, Ibu. Saya kasih kepercayaan, Bagus ya. walaupun dalam penyelesaiannya sebenarnya juga saya uh, hasil akhirnya saya juga yang akan menyelesaikannya nanti. Begitu. Nah, Berarti itu bagus sekali. Ya, iya, ya. Kira-kira makanya dari hasil-hasil pendekatan yang Ibu sudah lakukan, eh, kira-kira apa ya? Perkembangan Ibu tersebut setelah Ibu adakan pendekatan dalam beberapa waktu ini, kira-kira bagaimana? ya, perkembangan yang saya peroleh setelah saya adakan pendekatan, saya panggil dia, terus saya ajak bicara baik-baik, mulai ada perubahan. Ya kalau Bagus, yang saya lihat itu sudah puji Tuhan sudah mulai ada perubahan. Ya, ketika bagus. kemarin yang waktu kita ada kegiatan tengah semester, terus ada kegiatan di kecamatan Pandawai kemarin itu saya suruh dia yang mengikuti kegiatan. Tetapi itu ya kegiatan yang 2 hari juga yang di Kawangu, di Pandawai. 2 hari kegiatan dia bikin 1 hari. 1 hari dia tinggal di rumah lagi. Tapi saya tidak langsung menegur, walaupun saya tahu seperti itu adalah laporan dari guru-guru, tapi saya tidak langsung panggil dia marah-marah, ibu kenapa tidak? Tidak, saya anggap saya tidak tahu bahwa dia ada buat 1 hari saja. Begitu, ibu. Bagus berarti Ibu. Ya. Jadi saya selalu Berarti kasih ketika dia selesai melaksanakan kegiatan, mantap ibu, semangat ya nanti kalau ada kegiatan berikutnya ibu lensa kasih, oh saya bilang begitu. Kan kita ASN, harus kalau ASN kan harus bertanggung jawab, harus setia melaksanakan tugas dengan baik ibu, saya bilang. Itu yang harus kita pegang. Yang kedua, ibu harus loyal kepada atasan, saya bilang. Harus loyal kepada atasan bukan artinya ibu harus menyembah sujud sama saya, tidak. Dengan cara ibu menyelesaikan tugas saja, ibu kerja baik-baik, ibu guru hebat. Malah saya kasih jempol lagi sama dia, saya kasih motivasi. Nanti ibu kalau ada kegiatan, ada sekolah penggerak atau apa, ikut ibu. Saya dulu tidak tahu apa-apa juga. Pegang laptop juga dulu tangan gemetar, saya bilang begitu. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya saya mau berubah. Akhirnya saya sampai dengan ini. Saya mau juga itu ada sama ibu. Yang mau kalah sama bagus. honor itu ibu, saya bilang. Kita harus apa bersaing, tapi bersaing yang positif. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi ibu kepala sekolah bisa ikut guru penggerak, kenapa saya tidak bisa ikut guru penggerak? Mari ibu, ayo semangat. Akhirnya karena saya kasih motivasi seperti itu, saya selalu memuji dia ketika ada pertemuan dengan guru-guru, saya selalu mengangkat, saya selalu bilang, saya senang sekali kalau ibu ini yang bawa ikut kegiatan sampai tuntas, melaksanakan tugas sampai selesai. Terima kasih ibu, jempol buat ibu guru. Seperti itu, mana. Itu luar biasa yang Ibu lakukan. Ibu kasih motivasi dia secara terus-menerus. Tapi mungkin Ibu butuh orang lain barangkali atau yang bisa membantu Ibu karena tadi saya dengar Ibu bilang kalau Ibu ada dia bisa melaksanakan tugas dengan senang. Tapi kalau Ibu tidak ada, kadang kegiatan 2 hari dia lakukan 1 hari. Mungkin ada orang lain lagi selain Ibu yang bisa membantu.
Iya. memotivasi ini ibu, Jadi kira-kira? ketika mengerjakan kegiatan itu ibu, saya selalu mungkin saya di sini saya butuh orang lain, kayak saya butuh rekan kerja, teman guru, atau tidak saya sendiri yang akan mendampingi dia. Jadi ketika Iya, ketika dia mengerjakan tugas itu, dia juga mungkin berpikir, kok saya tidak kerja, ini ada teman yang lihat dan saya mungkin seperti itu sudah ibu ya, kita berpikir seperti itu. Tapi iya, uh, setiap kali dia melaksanakan tugas, mengerjakan tugas, saya selalu um, melibatkan rekan guru yang lain. Kalau tidak bisa rekan guru yang lain, pasti saya sendiri yang bagus, akan mendampingi. bagus, ibu. Bagus. Jadi dari motivasi-motivasi yang ibu lakukan bersama teman-teman, uh, itu sudah membuat ibu ada perubahan sedikit demi sedikit ya. Jadi berarti ibu jangan bosan-bosan untuk memberikan motivasi, dan saya di sini yakin bahwa ibu pasti mampu untuk mengatasi hal tersebut. Dan dari percakapan kita tadi, kira-kira kesimpulan dari percakapan kita apa yang ibu dapat ambil? Ya, kalau dari ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya sebagai kepala, sebagai rekan kerjanya, saya harus bertanggung jawab sama dia, sama guru ini. Saya tidak boleh meninggalkan dia. Kalaupun saya sampai meninggalkan, berarti uh, saya yang salah. Saya lebih berpikir bahwa saya lebih lebih berpikir bahwa uh, saya bantu dia untuk dia kembali ke jalan yang benar, ya Kak Ibu, untuk dia kembali ke jalan yang benar, dan setelah itu mungkin saya lebih puas. Saya lebih puas dalam artian saya bisa merubah sifatnya dia yang dari lebih malas, yang dari tidak bisa, akhirnya jadi bisa. Luar biasa. Seperti itu. Dan saya bertekad saya akan membuat supaya ibu guru ini uh, paling tidak dia bisa berubah. Karena sebenarnya ada potensi dalam diri dia. Ada potensi. Gurunya kreatif, Iya, pintar. Hanya mungkin ada faktor-faktor yang tadi saya sudah bilang itu. Ketika ada seperti itu sudah yang membuat dia. Jadi saya pakai diri saya sebagai contoh sama dia. Saya bilang, ibu lihat saja saya. Ketika saya dari sana saya dipindahkan ke sini di tempat yang seperti ini, bukan saya bilang ini sekolah juga dia sekolah tidak. Tapi saya yakin dan percaya ketika saya ditempatkan di sini, itu artinya ada rencana Tuhan untuk saya. Dan mungkin ketika saya ditempatkan di sini, Tuhan mau pakai saya untuk bantu ibu. Itu saja mama yang ada dalam diri saya. luar biasa. Luar biasa, Ibu. Dan saya bersyukur sekali Ya, dengan kita mengadakan kucing seperti ini, kita mengadakan bincang seperti ini, mama. Saya bisa mengeluarkan ini. Selama ini saya tidak pernah cerita ke orang-orang. Saya tidak pernah cerita permasalahan yang terjadi. luar biasa, Ibu. Saya tidak pernah ngomong ketika saya keluar di luar, mereka tanya, ibu, semangat saya di sana, saya punya guru-guru hebat semua. Wah, luar biasa ini. Tidak pernah. Baru malam ini saya menceritakan. Jadi kemarin saya sempat bilang ke ibu, kalau saya angkat seperti ini boleh tidak masalah atau tidak. Ini bisa di. Luar biasa, Ibu. Jadi semoga ke depannya Ibu ini bisa berubah dengan motivasi secara terus-menerus ya, Ibu. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja dulu percakapan kita, Ibu ya. Jadi